Pemirsa, bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta Bagio Wahyono dan FX Suparjo mendaftar ke KPU Surakarta, Jawa Tengah. Calon pasangan yang maju melalui jalur independen ini menunggangi kuda dan diantar ribuan pendukung. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta, Bagio Wahyono dan FX Suparjo mendaftar ke KPU Surakarta, Jawa Tengah. Pasangan Bagio memimpin barisan terdepan rombongan, sementara barisan kedua terdapat 9 andong yang ditumpangi istri Bagio dan para pendukung. Sekitar 1.000 pendukung berjalan kaki dengan membawa spanduk, bendera, dan poster. FX Suparjo optimis memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan KPU. Jadi kita nanti menyerahkan, lalu disertai dengan pendukung ini yang akan ikut serta mengantar kita ke sana dengan KPU. Oke. Konvoi pendaftaran pasangan Bagio dimulai dari posko induk pemenangan ke kantor KPU. Selama perjalanan, para pendukung menerapkan protokol kesehatan dengan mengenakan masker. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dengan mengendarai sepeda ontel putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan sebagai peserta pilkada ke Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat lalu. Bersama pasangannya Teguh Prakosa, mereka menyusuri jalan sembari menyapa warga. Setibanya di KPU, Gibran menyerahkan berkas pendaftaran. Gibran dan Teguh yang didukung mayoritas kekuatan partai politik di Surakarta berjanji akan menciptakan pilkada damai. Sebelum mendaftar ke KPU, Gibran dan Teguh bertemu Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo. Program-program yang sudah berjalan sekarang harus bisa diteruskan dan bisa menjadi lebih baik. Saya izin melaporkan juga Pak Purnomo, saya itu setiap kali belusuan ke tempat yang paling kumuh sekalipun, tidak pernah ada itu anak yang tidak sekolah, tidak ada warga yang sakit tidak bisa berobat. Itu adalah bukti keberhasilannya Pak Rudi dan Pak Purnomo, yaitu harus dilanjutkan. Usai mendaftar, Gibran menyampaikan janji politik untuk menciptakan pilkada Solo yang damai, sekaligus mentaati protokol kesehatan selama berlangsungnya pilkada. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara di Pilkada Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Ustadz Abdul Somad bersama Fadlizon mengantar pasangan Erman Safar dan Marfedi mendaftar ke KPU. Sementara pasangan Irwandi dan David Khalik sudah lebih dulu mendaftar kemarin. Pasangan Erman Safar dan Marfendi yang maju di Pilkada Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Pasangan yang diusung oleh Koalisi Bukit Tinggi Hebat ini diantar sejumlah tokoh seperti kader Gerindra Fadlizon dan Andre Rosiade, serta Ustadz Abdul Somad hingga Tengku Zulkarnain. Sebelum ke KPU, kandidat yang diusung Partai Gerindra, PKS, dan Golkar ini disambut ratusan simpatisan di kawasan Taman Jam Gadang. Rombongan bertolak dari lapangan kantin pada Minggu pagi yang berjarak 5 km dari kantor KPU. Tetap ikut protokol kesehatan, tunjukkan bahwa kita orang yang beradab, orang yang beradat, orang yang beragama, dan yang paling penting kita adalah masyarakat yang paling Pancasilais. Seluruh tim relawan Koalisi Bukit Tinggi Hebat, fraksi Gerindra, PKS, Golkar, simpatisan Erman Safar dan Marfendi, sahabat UAS, sahabat Ustadz Del, sahabat Isma, sahabat Ustadz Tengku Zulkarnain, kami mengucapkan jazakumullah khair. Setahu kami ini adalah tim yang akan berjuang nanti untuk memenangkan kami berdua. Sementara pasangan Irwandi dan David Khalik menggelar deklarasi terlebih dahulu di depan para pendukungnya sebelum mendaftar ke KPU Bukit Tinggi pada Sabtu siang. Saat mendaftar, pasangan Irwandi David berjalan kaki diiringi ratusan pendukungnya. Pasangan ini diusung 3 partai, yaitu PAN, PKB, dan Nasdem. Irwandi merupakan wakil wali kota Bukit Tinggi saat ini, sementara David Khalik berlatar belakang aktor dan presenter. Tim iNews melaporkan.
3 bakal pasangan calon untuk Pilkada Tangerang Selatan telah mendaftar ke KPUD. Perang bintang terjadi di Pilkada Tangsel, diikuti sosok dari dinasti politik Banten hingga dinasti tokoh-tokoh nasional. Diiringi para pendukungnya, pasangan Benyamin Daphni dan Pilar Sagaisan mendaftar sebagai peserta Pilkada ke KPU Tangerang Selatan kemarin. Benyamin dan Pilar Saga didampingi oleh Airin Rahmidiani selaku Ketua DPD Partai Golkar Tangerang Selatan yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan. Benyamin adalah petahana yang menjadi wakil wali kota saat ini, sementara Pilar Saga berasal dari dinasti politik Banten karena merupakan putra Bupati Serang, Ratu Tatu Hasanah yang juga keponakan Ratu Atut Khosyah, mantan Gubernur Banten, dan juga Airin Rahmi. Kedua pasangan ini diusung Partai Golkar dan partai non-parlemen seperti Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Gelora. Partai rumah kita bersama, partai koalisi rumah kita bersama. Kemudian juga kami sengaja memang mendaftarkan yang terakhir karena urut-urutan, ya. Demikian, saya kira dengan yang lain, ya, alhamdulillah mereka juga partai pasangan yang lain sudah mendaftarkan diri. Saya kira kita sudah jelas formasi yang akan mengikuti kontestasi ini. Sebelumnya Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah juga mendaftar Sabtu kemarin ke KPUD. Azizah berpasangan dengan Ruhama Ben, insinyur pesawat yang memilih terjun ke panggung politik. Kedatangan pasangan Siti Nur Azizah Ruhama Ben di kantor KPU Tangerang Selatan dikawal partai pengusung, yakni Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Selain 3 partai parlemen, pasangan Azizah Ruhama Ben juga didukung 1 partai non-parlemen, yakni PKPI. Ini koalisi kerakyatan, koalisi keumatan dan juga kebangsaan. Jadi hari ini kami semua siap, ya, saya dengan Pak Ruhama Ben, begitu juga seluruh tim pemenangan siap berlaga di kontestasi Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020. Sementara pasangan Muhammad Rahayu Saraswati menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri di Pilkada Tangerang Selatan 2020. Kedatangan keduanya menggunakan oplet yang dikawal 7 partai pengusung serta pendukung mereka. Keduanya langsung menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan kepada komisioner KPUD. Pasangan ini didukung 9 partai politik. Ya, tentunya kami persiapkan untuk bagaimana memenangkan pertarungan ini. Itu yang pertama. Kalau visi misi tentunya sudah kami siapkan semuanya bagaimana kami menang dulu sekarang ini. Ya, menang dulu dan kami sampaikan visi misi kami bagaimana ke depan mensejahterakan masyarakat. Ya, artinya sejahtera itu panjang kalau kita urai, semua ada, ekonomi, sosial, budaya, ya kan, olahraga semuanya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, itu langsung untuk semua sudah ada semua itu. Intinya bagaimana mensejahterakan masyarakat. Muhammad merupakan aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Tangerang Selatan, sementara Rahayu Saraswati berasal dari dinasti Prabowo Subianto karena merupakan keponakan Menteri Pertahanan itu. Rahayu Saraswati adalah kader Gerindra yang pernah menjadi anggota Komisi 8 DPR RI periode 2014-2019. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendaftarkan diri ke KPU Kota Pasuruan sebagai bakal calon wali kota. Gus Ipul yang berpasangan dengan Adi Wibowo didukung PKB, Partai Golkar, P3, PAN, dan juga PKS. Gus Ipul dan Adi Wibowo mendaftarkan diri ke KPU Kota Pasuruan dengan menaiki becak pada Minggu siang. Mereka akan berlaga pada Pilkada Serentak Kota Pasuruan Desember 2020 mendatang. Koalisi pengusung Gus Ipul dan Adi Wibowo mengumpulkan total 21 dari 30 kursi parlemen di Kota Pasuruan. Sebelum mendaftar ke kantor KPU, Gus Ipul dan Adi Wibowo ziarah ke makam Kiai Hamid, salah satu ulama karismatik, dan dilanjutkan memberikan santunan pada yatim piatu. Ya mudah-mudahan, saya belum tahu, kita akan berjuang, dua ini berjuang, dan berjuang itu tentu ada tantangan gitu. Tapi yang jelas kami mimpinya itu Kota Pasuruan ini setara, kalau bisa lebih maju dari Surabaya.
Duet Gus Ipul Adiwibowo akan melawan petahana Raharjo Teno Prasetyo, Muhammad Hashim Asyari yang diusung PDIP, Nasdem, Hanura, dan Gerindra. Pengerahan massa dan arak-arakan mewarnai proses pendaftaran salah satu bakal calon bupati ke kantor KPUD Ponorogo. Polisi terpaksa membubarkan massa karena hingga pendaftaran usai massa masih bertahan. Polisi membubarkan pentas kesenian dan arak-arakan saat pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Ponorogo, Ipong Muklisoni dan Bambang Triwahono. Pentas kesenian ini tak hanya membuat kerumunan massa, tapi juga mengakibatkan lalu lintas macet. Apalagi massa pendukung tidak menghiraukan jaga jarak saat mengantar Ipong dan Bambang mendaftarkan diri ke KPUD. Massa tak juga bubar bahkan hingga pendaftaran usai. Sebagai bakal calon dan bakal wakil calon Bupati Ponorogo, pasangan Ipong Muklisoni dan Bambang Triwahono diusung Partai Nasdem, PKB, Gerindra, Demokrat, dan PKS. Hari ini lancar, semuanya di luar atau melebihi ekspektasi yang kita harapkan. Prosesnya cepat dan seluruh persyaratan yang diminta oleh KPU, dipersyaratkan oleh KPU dapat kita penuhi. Dan tadi sudah dinyatakan sah dan dinyatakan lengkap. Sehari sebelumnya, pasangan Sugiri Sancoko dan Lisdiarita juga mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Ponorogo. Pasangan ini diusung oleh Partai PDIP, Hanura, PAN, dan P3. Setelah menyerahkan berkas persyaratan, akan dilanjutkan penelitian berkas dan selanjutnya pasangan calon akan mengikuti tes kesehatan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pelanggar protokol kesehatan ditandu dan dihukum sosial membersihkan makam. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.